Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jauhkan sungai dari limbah beracun. Salah satu unsur kehidupan adalah air. Ketersediaan air banyak memberikan manfaat bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Namun, kelestarian sumber air seperti air sungai dan air bawah tanah kerap diabaikan. Di perkotaan misalnya, hampir semua sungai menjadi tempat pembuangan sampah terpanjang. Bahkan, ketika di hilir bertemu dengan pantai, kondisinya mirip delta tumpukan sampah yang menggunung. Aroma tak sedap pun meruap. Itu baru dari sampah fisik. Sampah cair lebih berbahaya karena merusak struktur air dan mengganggu kesehatan. Pencemaran air menjadi masalah serius yang perlu diselesaikan oleh seluruh pihak karena menimbulkan degradasi lingkungan. Inilah yang kemudian digagas oleh tim ekspedisi Sungai Nusantara yang melakukan penelitian sampel sungai di Lampung. Sungai yang diteliti antara lain Sungai Belau dan Sungai Kuripan di Bandar Lampung, Sungai Wai Seputih di Lampung Tengah, dan Sungai Wai Sekampung di Lampung Timur. Tim tersebut menguji kualitas air sungai, apakah masih sehat atau tidak untuk digunakan. Tim menilai secara nasional sebagian besar sungai dalam kondisi rusak dan tercemar, padahal sungai-sungai di Indonesia merupakan bahan baku air minum dan irigasi, serta dimanfaatkan sebagai budidaya perikanan. Sungai juga memiliki fungsi ekologis, yaitu habitat bagi banyak jenis ikan. Hasil penelitian tim ekspedisi Sungai Nusantara di Bandar Lampung mendapati adanya cemaran mikroplastik dan zat kimia lainnya di sungai-sungai Bandar Lampung, seperti di Sungai Belau yang kemungkinan menjadi sasaran pembuangan limbah. Fenomena sampah plastik memang menjadi persoalan global, termasuk Indonesia. Penduduk dunia menghasilkan 8 juta ton sampah plastik setiap tahun, sementara yang mampu dikelola hanya 3 juta ton. Selebihnya tidak dikelola secara baik. Ada yang dibakar, dipendam ke dalam tanah, bahkan dibuang ke sungai. Sampah mikroplastik bukan persoalan sepele. Sampah plastik yang jika terpapar matahari akan memberikan keluaran zat kimia berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara, sebagaimana Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, termasuk sungai bersih yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk sebagai sumber air bersih. Merujuk ketentuan tersebut, pelaku pencemaran lingkungan termasuk sungai bisa diganjar sanksi, baik pidana maupun perdata. Banyaknya kasus pabrikan yang membuang limbahnya ke sungai karena mereka malas mengelola limbah patut diganjar hukuman. Sebab ulah egois tersebut tak cuma membahayakan bagi masyarakat, tapi juga lingkungan sepanjang aliran sungai termasuk biota di dalamnya. Kita masih ingat tragedi Minamata yang merupakan kasus pencemaran merkuri yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang pada 1932. Kasus itu bermula ketika industri batu baterai PT Chiso membuang limbah bahan berbahaya dan beracun dalam jumlah sangat besar. Dampak buruk mulai terlihat di 1949. Ratusan orang meninggal karena kelumpuhan syaraf setelah mengonsumsi ikan yang tercemar merkuri. Catatan kelam kasus pencemaran lingkungan itu jangan sampai terulang lagi, termasuk di Lampung. Mencegah pencemaran lingkungan menjadi kata kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Saatnya semua pihak, termasuk pelaku industri, agar mengolah limbah dengan benar. Membiasakan tidak membuang sampah apapun, baik fisik maupun cair, ke sungai.
menjauhkan sumber polutan dari sumber air dan menanam pohon di sekitar kawasan sungai sebagai penghijauan. Langkah tersebut dapat diwujudkan dengan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat demi keberlangsungan kehidupan. Regulasi terpadu dari pemerintah dan peran aktif masyarakat menjadi benteng bagi terwujudnya lingkungan yang sehat. Oke, Bang Aan, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos? Tajuk Lampung Pos kali ini menyoroti tentang upaya menjauhkan limbah dari sungai ya. Artinya sekarang memang sungai itu jadi salah satu sumber air bagi masyarakat. Ternyata kalau bercampur dengan limbah itu bakal membahayakan masyarakat. Nah, berdasarkan ekspedisi Nusantara sendiri kan ternyata ada penelitian yang mengatakan ternyata beberapa sungai sudah tercemar salah satunya karena limbah mikroplastik. Ini kan kalau kita bicara plastik memang masalahnya dari dulu gitu, Bang. Bagaimana tanggapan Abang Aan sendiri? Memang dari penelitian ekspedisi Sungai Nusantara itu ya, itu memang ternyata mereka kejadiannya itu berawal dari ternyata di hilir, di muara itu ada semacam sedimen plastik gitu loh. Artinya kan dari hulu dia turun semua ke sana sampai akhirnya memang menumpuk di bawah itu plastik. Artinya itu pasti di aliran itu masih banyak yang nyangkut plastik di situ gitu. Ini itu wajar karena masyarakat selama ini memang mengandalkan plastik sebagai wadah untuk membawa sesuatu gitu. Mereka belum mau beralih ke kantong isi ulang. Itu kan kantong plastik yang sekali buang itu yang sangat sayangkan. Ini kan kalau bicara tentang mikroplastik ternyata bahayanya tadi sampai menjadi sedimen, endapan begitu. Hilir ya. Nah, tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap segala macam makhluk hidup. Iya, biota di yang sungai, ada di sungai, di laut, bahkan di iya. laut juga kan kena itu. Betul. Itu kan membahayakan juga selain pasti terjadi kepunahan biota-biota yang ada di sungai, baik hewan maupun tumbuhan asli sungai itu yang karena limbah ini dia bakal punah. Bisa keracunan atau dampak lainnya dari limbah-limbah itu. Bicara sampah memang tidak ada habisnya ya Bang Aan ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.